Bersyukur kita berjumpa lagi. Dimanapun Bapak Ibu Saudara malam hari ini berada, Tuhan Yesus hadir. Yang percaya katakan amin. Amin. Kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita selama-lamanya. Sebab itu saya mau ajak setiap kita boleh bersama-sama bersyukur melalui puji-pujian kepada Tuhan. Haleluya. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Semua bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, semua nyanyikan. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sorak-sorai bagi nama Tuhan yang baik. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Malam ini di tempat ini, dimanapun kami berada, kami membawa korban syukur kami. Hati yang limpah dengan syukur kami bawa kepada Tuhan. Mulai puji-pujian kami, mulai penyembahan kami, biar Tuhan disenangkan malam hari ini. Dan Kau hadir tengah-tengah kami, melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur.
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari bersama-sama kita sembah Dia. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, rahmat kasih setia-Mu. Selalu bersyukur Tuhan. Oh, shirala bala 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 bala. Hati yang limpah dengan syukur kami bawa kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Syarala bala 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 bala.
Umatmu bersyukur, terima kasih, Kau setia Tuhan, terima kasih. Sekali lagi bersama-sama, mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Senang bersama dengan Bapak Ibu Saudara kembali dalam Kul malam hari ini. Dan tidak terasa kita sudah memasuki bulan September. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai Kul malam hari ini, mari kita sekali lagi satukan hati kita. Saya ajak kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Malam hari ini, Bapak bersama dengan umat-Mu, anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Bapak, hamba berdoa biar Engkau yang hadir di tengah kami. Engkau yang beracara, Engkau yang bekerja ya Tuhan. Engkau yang berbicara, dan Engkau yang memberkati kami semua. Terima kasih, kuduskan urapi hamba-Mu, urapi juga setiap kami. Sampaikan sekali lagi menjadi isi hati-Mu Tuhan. Engkau yang tahu kami perlu Engkau, betapa kami membutuhkan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang indah ini saya rindu untuk boleh menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Nah saudara, masuki bulan yang ke-9, bulan September, kita tahu bahwa Bapak Gembala kita memberikan satu tema untuk sampaikan melalui kami hamba-hamba Tuhan, yaitu Going Deeper in the Word. Kita bertumbuh lebih dalam firman Tuhan. Nah saudara, saya rindu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan yang diambil dalam Lukas pasal 1 ayat 38. Dikatakan demikian firman Tuhan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin, saudara. Nah, saudara, dari firman Tuhan yang saya bacakan buat setiap kita malam hari ini, saudara, kita melihat ya bahwa ini adalah cerita bagaimana sebelum Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Nah, saudara, ini jadi satu kabar baik. Kita tahu bahwa kelahiran Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat kita, saudara, yang akan menyelamatkan kita orang yang berdosa. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara dengar baik bahwa ternyata di sisi lain dari kelahiran Tuhan, dari kedatangan Tuhan, dari apa yang Tuhan sudah lakukan buat saudara saya, ada satu pribadi yang bernama Maria, saudara, yang kita tahu bahwa Tuhan pilih dia dari antara wanita yang lain, ya, untuk mengandung bayi Yesus, saudara. Dan yang menarik memang dari cerita ini, dari firman Tuhan yang tadi saya bacakan buat setiap kita, bahwa
Maria ketika didatangi oleh malaikat Tuhan dan berkata bahwa dia akan mengandung Tuhan Yesus, saudara, yang adalah juru selamat manusia ini. Maria berkata kepada malaikat sekali lagi bahwa dia dia mau memberikan hidupnya untuk melakukan firman Tuhan. Dia mau taat kepada apa yang malaikat itu sampaikan kepada dia, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara, ini satu hal yang menarik, yang luar biasa, yang kita harus perhatikan gitu, saudara. Yaitu bagaimana sebagai seorang wanita yang belum bersuami, di tengah keadaan sebagai seorang Yahudi waktu itu, ini menjadi satu tantangan yang besar buat seorang Maria untuk dia taat melakukan firman Tuhan. Ya, ada satu tantangan yang besar, yang berat untuk dia boleh lakukan gitu, saudara. Yang ada satu resiko yang besar sebagai seorang yang masih single, masih gadis, untuk dia boleh mengandung seorang bayi, saudara. Tapi ternyata puji Tuhannya, dan ini jadi kabar baik. Kenapa? Karena ketaatan Maria untuk melakukan firman Tuhan, untuk dia boleh menerima apa yang firman Tuhan sampaikan melalui malaikat Tuhan waktu itu. Dan kita tahu bagaimana Yesus lahir di dalam dunia dan dia menjadi juru selamat umat manusia, saudara. Nah, saudara, ini satu hal yang luar biasa sekali lagi. Maria berani menanggung resiko yang besar. Dia mau menghadapi tantangan yang begitu berat, saudara, untuk taat melakukan firman Tuhan. Ya, dan puji Tuhan, ya, Tuhan pakai Maria untuk melahirkan Yesus. Dan di sisi lain, Maria, Alkitab bagian yang lain menceritakan, menjelaskan bagaimana Tuhan angkat dia, saudara, ya, menjadi contoh bagi wanita yang lain, untuk sekali lagi kehidupannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara, dari cerita ini, dari ayat firman Tuhan yang tadi saya sampaikan dalam Lukas pasal 1 ayat 38, Bapak Ibu Saudara, ini jadi satu awal yang saya mau sampaikan buat setiap kita, bicara deeper, going deeper in the word. Kita harus bertumbuh lebih dalam firman Tuhan. Sekali lagi, bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku. Apapun mungkin yang menjadi tantangan saudara dan saya, apapun jadi resiko untuk kita boleh taat untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mungkin saudara tidak mudah untuk kita melakukan firman Tuhan. Mungkin waktu kita lakukan firman Tuhan, kita akan siap-siap untuk kita dibenci, kita dikucilkan. Bahkan ada bagian lain firman Tuhan katakan, kita mungkin waktu kita melakukan firman Tuhan, kita siap-siap harus menanggung rugi, saudara, demi kita melakukan firman Tuhan. Dan banyak hal yang lain, saudara. Ada banyak tantangan, ada banyak resiko yang mungkin kita perlu tanggung, saudara. Ya, kita harus siap hadapi ketika kita melakukan firman Tuhan. Tapi sekali lagi, apa yang dilakukan Maria biar menjadi contoh buat saudara dan saya. Itu sebabnya mari dalam kesempatan yang indah malam hari ini, saya rindu untuk boleh sharing sesuatu. Ada beberapa hal yang kita boleh perhatikan, sekali lagi sehubungan bicara lebih dalam firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Saudara, ya, yang saya mau sampaikan buat setiap kita bicara lebih dalam firman Tuhan, yaitu bicara cinta akan firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 119 ayat ke-97. Mazmur 119 ayat 97 dikatakan demikian firman Tuhan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari, saudara. Nah, saudara, firman Tuhan yang ditulis oleh seorang pemazmur. Pemazmur bukan hanya seringkali ditulis atau menulis bagaimana dia mencintai hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan. Tapi di bagian ini pemazmur menyatakan bagaimana dia mencintai Taurat Tuhan. Dia mencintai firman Tuhan dalam kehidupannya, dan dikatakan dia merenungkannya sepanjang hari, saudara. Nah, saudara, saya rindu ya untuk menyatakan ini, membagikan ini buat setiap kita. Nah, saudara, kita tahu ada mungkin hamba Tuhan berkata bahwa firman Tuhan adalah surat cinta Tuhan buat setiap kita, saudara. Ya, dan saya pikir ini satu hal yang
Kita sudah lama tahu, kita secara umum kita udah tahu itu saudara. Walaupun mungkin bagi generasi saat ini ya saudara, bagi generasi Z dan sebagainya, bicara surat cinta itu bukan lagi zamannya gitu saudara ya. Mungkin kalau bicara surat cinta mungkin untuk generasi yang di atasnya. Nah tapi memang saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan adalah surat cinta Tuhan buat kita, anak-anaknya, orang-orang yang dikasihinya saudara. Dan demikian juga sebaliknya, biarlah kita juga meresponi apa yang Tuhan sudah nyatakan. Bicara surat cintanya ini, yaitu kita belajar untuk mencintai firman Tuhan saudara. Nah kenapa? Karena selain tadi memang pemazmur katakan dalam Mazmur 119 ayat 165, firman Tuhan juga mengingatkan begini saudara. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Oh jadi ternyata Bapak Saudara, waktu kita mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan akan mengerjakan bagiannya, yaitu Dia memberikan ketentraman yang besar saudara bagi setiap kita. Ya, Tuhan akan melakukan bagiannya saudara untuk menjaga kita, menyertai kita saudara. Seperti firman Tuhan katakan tadi. Sebabnya biarlah malam hari ini saya mau mengingatkan kita saudara. Dan saya rindu untuk kita boleh belajar lebih lagi untuk mencintai firman Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi saudara, firman Tuhan adalah hal yang luar biasa yang kita bisa miliki saudara. Kita bisa miliki dalam kehidupan kita saudara. Nah saudara, ada satu keadaan, satu cerita yang luar biasa yang saya masih ingat sampai hari ini, yaitu bagaimana orang-orang Kristen di bawah tanah, yaitu saudara, di China pada waktu bagaimana kekristenan begitu sulit berkembang di sana. Ya, banyak orang Kristen yang disiksa dan sebagainya, dan mereka bergerak di bawah tanah saudara. Dan pada masa itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen di China di bawah tanah ini, mereka bergerak begitu luar biasa. Dan ada satu cerita bagaimana ketika mereka rindu saudara untuk mendapat firman Tuhan, mendapat Alkitab. Ya, mereka begitu bersuka cita ketika mereka dapatkan firman Tuhan, Alkitab itu saudara. Dan ada satu cerita bagaimana sekali lagi ketika mereka dapatkan itu, mungkin Alkitab yang diterima itu bukan Alkitab yang utuh, yang mungkin seperti kita dapatkan sekarang ini gitu saudara. Tapi Alkitab itu begitu sulit masuk ke sana. Kenapa? Karena pemerintah membatasi saudara, atau melarang untuk Alkitab itu bisa dijual bebas, didapatkan secara bebas. Nah ada satu kisah, satu saat dalam kelompok orang-orang Kristen di Cina di bawah tanah waktu itu, mereka mendapat satu Alkitab saudara. Sementara di situ mungkin jumlahnya puluhan, ya, atau bahkan bisa ratusan orang Kristen waktu itu. Nah saudara, yang terjadi saat itu, ketika mereka dapat satu Alkitab yang utuh saudara, sementara ada banyak orang yang rindu, begitu haus akan Alkitab, akan firman Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Ya, akhirnya dari satu Alkitab yang utuh ini, mereka bagi-bagikan itu. Ya, mereka robek selembar demi selembar Alkitab itu saudara. Dan itu caranya mereka bagi satu lembar kepada orang-orang Kristen itu, dan mereka baca satu hari satu lembar, dan besoknya ya kemudian mereka tukeran dengan teman-temannya, ya, dengan orang-orang Kristen yang lain. Ya, kenapa? Karena sekali lagi keterbatasan. Nah, tapi pada esok harinya ketika orang Kristen berkumpul saudara, sebagai gembala, ya, hamba Tuhan ini menanyakan bagaimana keadaan jemaat hari itu. Dan ternyata ada seorang jemaat yang kemarin saudara masih normal, dia masih bisa berkata-kata dengan normal. Tapi hari itu Bapak Saudara, ternyata jemaat ini sudah tidak lagi bisa berbicara dengan baik, dengan normal. Dan
Sebagai gembala dia tanyakan, bagaimana, kenapa Pak, Bapak nggak bisa ngomong? Seperti orang bisu, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu gembala itu tanya, dan jemaat ini langsung tunjukkan Alkitab, satu lembar Alkitab yang dia baca kemarin, Saudara. Ya, dan dia tunjukkan satu ayat yang menyatakan kalau ya bibirmu atau lidahmu menyesatkan engkau, potonglah itu, Saudara. Dan apa yang terjadi, Bapak Saudara? Mungkin jemaat itu merasa, waduh, bibir saya ini berdosa. Sering mungkin berbohong, berdusta, atau mungkin mengatakan hal-hal yang jahat. Dan dia mau hidupnya berkenan. Dia mau melakukan firman Tuhan yang dia dapat hari itu, Saudara. Padahal kita tahu itu cuma satu gambaran, Bapak Saudara. Tapi karena dia cuma baca satu lembar itu, Saudara, dan dia mau belajar taat untuk melakukan firman Tuhan, apa yang terjadi, Saudara? Dia dengan kerelaan dia potong lidahnya, Saudara. Ya, kenapa? Karena dia merasa lidahnya ini berdosa, jahat, dan dia mau berkenan di hadapan Tuhan untuk tidak melakukan lagi kejahatan, berkata-kata yang dusta atau bohong atau apa, ya, Saudara. Nah, waktu pendeta ini tahu kejadian itu, Saudara, pendeta ini, gembalanya ini nangis, Saudara. Dan dia melihat bagaimana jemaatnya begitu haus akan firman Tuhan, begitu cinta akan firman Tuhan, dan lebih lagi rindu untuk melakukan firman Tuhan. Nah, Saudara, jadi dari cerita ini saya rindu untuk, ayo, saya mau ngajak setiap kita. Mungkin di antara kita sudah rajin baca Alkitab, kita sudah melakukan firman Tuhan. Namun biarlah saya mau mengajak malam hari ini, ayo kita lebih lagi cinta akan firman Tuhan. Biarlah kita mau meresponi setiap firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Saudara. Yang kedua, yang kita perlu perhatikan, yaitu bahwa kita harus percaya bahwa firman Tuhan akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, soal firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 4 ayat keempat, firman Tuhan katakan demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita sekali lagi untuk kita boleh belajar untuk percaya bahwa firman Tuhan itu yang melakukan apa yang kehendak Tuhan. Ya, kita perlu untuk kita menerima firman Tuhan, Saudara. Kenapa? Karena kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Bahkan dalam Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 11, Alkitab katakan demikian juga, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Amin, Saudara. Ya. Nah, Saudara, biarlah kita boleh sekali lagi meyakini akan hal ini. Bicara firman Tuhan, ya, kita hidup ditentukan oleh perkataan Tuhan. Jangan sampai kita tertipu, Saudara. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang merasa bahwa hidup kita ditentukan oleh keadaan mungkin atau perkataan orang. Ya. Tapi biarlah kita boleh yakin dan percaya bahwa Tuhan yang perkataan Tuhan itu yang menentukan hidup kita, Saudara. Ya. Orang lain bisa mengatakan sesuatu terhadap kita, tapi biarlah sekali lagi kita boleh meyakini bahwa perkataan Tuhan itu ya dan amin buat setiap kita. Jadi ingat ini, Saudara, bahwa bukan perkataan orang, bukan apa yang orang tentukan buat kita, ya. Tapi biarlah kita boleh yakin sekali lagi bahwa firman Tuhan itu ya dan amin buat setiap kita. Tuhan lihat kehidupan kita adalah kehidupan yang luar biasa, Bapak Saudara. Ya, Tuhan tidak pernah mengerjakan atau mengizinkan segala sesuatu yang buruk terjadi. Ya, firman Tuhan tidak pernah
melakukan atau mengerjakan yang salah, ya, atau percayalah bahwa firman Tuhan tidak pernah bermaksud atau punya rencana yang salah, tidak pernah salah, keliru dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi firman Tuhan itu pasti mengerjakan sesuatu yang terbaik buat saudara dan saya. Saya rindu untuk kita boleh tetap mempercayai firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Walaupun mungkin keadaan, ya, belum terlalu baik, kita belum melihat sesuatu yang baik, ya, kita sudah lakukan firman Tuhan, tapi kita masih belum lihat sesuatu yang baik. Tapi marilah kita tetap percaya, saudara. Firman Tuhan, iya dan amin dalam kehidupan setiap kita. Amin, saudara. Dan yang berikutnya yang saya mau ingatkan juga, yang pertama tadi bicara cinta akan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, bahwa firman Tuhan akan melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang saya rindu untuk sampaikan buat setiap kita malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu bahwa percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa atas hidup saudara dan saya. Nah, soal firman Tuhan ingatkan dalam Lukas pasal 4 ayat 36. Saya bacakan buat setiap kita. Atau mari kita baca sama-sama. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa buka di Alkitab kita, dan mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara satu ayat ini. Lukas pasal 4 ayat 36. Dikatakan demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar, saudara. Nah, saudara, kita bisa lihat di sini, bisa membaca firman Tuhan bahwa ketika firman Tuhan atau perkataan Tuhan disampaikan oleh murid-murid, ya, dalam kitab Injil, khususnya kalau kita lihat dalam kitab Kisah Rasul, bagaimana murid-murid yang adalah orang-orang yang biasa, Bapak Saudara, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mungkin seperti orang kebanyakan, Bapak Saudara. Tapi yang luar biasa bagaimana Tuhan mengubah hidup mereka. Ya, firman Tuhan mengubah keadaan mereka, saudara. Orang-orang yang tadinya mungkin ketika berkata, orang mungkin gak akan perhatikan mereka. Orang tidak mendengar apa yang murid-murid katakan, Bapak Saudara. Karena mereka orang biasa, orang kebanyakan. Tapi puji Tuhan, ketika mereka boleh berjumpa dengan Tuhan, mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan. Setiap kali mereka ada dekat dengan Tuhan, dan firman Tuhan mengubah hidup mereka, Bapak Saudara. Ya, mengubahkan hidup mereka, orang yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Bahkan lebih dari itu, ya, Alkitab mencatat bagaimana bukan hanya hidup mereka diubahkan, tapi ketika mereka boleh berkeliling, mereka boleh menyampaikan firman Tuhan, mereka boleh menyampaikan perkataan Tuhan. Bahkan kepada mereka dihadapkan, dibawa orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang terikat, seperti dalam Lukas pasal 4 ayat 36 ini. Ya, orang-orang terikat kepada roh jahat, oleh roh jahat. Dan ketika murid-murid menyampaikan firman Tuhan, saudara, dengan otoritas firman Tuhan, dengan wibawa daripada Tuhan. Sekali lagi murid-murid yang biasa, saudara, seperti saudara dan saya. Tapi karena firman Tuhan yang sudah mengubah hidup mereka, dan Tuhan juga memberikan otoritas, saudara. Jadi percayalah firman Tuhan itu berkuasa, saudara. Firman Tuhan memberikan kita otoritas, memberikan kita wibawa, Bapak Saudara. Saudara dan saya yang tadi kita orang biasa, kita mungkin bukan siapa-siapa, tapi percayalah, saudara, firman Tuhan itu sanggup mengubah hidup saudara dan saya. Firman Tuhan sanggup memberikan kita otoritas, wibawa itu, saudara. Bukan untuk sesuatu yang kebanggaan duniawi, tapi untuk kita boleh menyatakan otoritas dari Tuhan. Kita boleh menyampaikan kabar baik. Kita boleh menyatakan kuasa yang daripada Tuhan. Kita boleh
menyatakan kemuliaan yang daripada Tuhan. Nah saudara, biarlah sekali lagi kita boleh percayakan hal itu. Ya. Jadi sekali lagi bukan keadaan yang mengubah kita, tapi biarlah kita dan juga bersama dengan firman Tuhan, juga otoritas yang Tuhan berikan, itu yang mengubahkan keadaan saudara saya. Apapun, ya malam hari ini sekali lagi saya nggak mengerti apa yang Bapak Ibu Saudara alami, rasakan. Ya mungkin ada banyak hal yang kita rasakan, ada tekanan, ada tantangan, ada persoalan dalam hidup saudara saya. Mungkin dalam keluarga, dalam bisnis, apapun itu. Mungkin sakit, penyakit yang kita rasakan saat ini. Keadaan-keadaan yang sulit. Tapi sekali lagi sebagai hamba Tuhan saya mau mengingatkan, percayalah firman Tuhan itu yang berkuasa atas hidup saudara saya. Firman Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Firman Tuhan sanggup memulihkan hidup saudara saya. Dan firman Tuhan yang sama juga memberikan kita otoritas Bapak Ibu Saudara. Dia berkuasa di hidup saudara saya. Dia segalanya mengubahkan segala sesuatunya saudara. Ya, untuk mendatangkan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebabnya biarlah mari saya mau ajak setiap kita Bapak Ibu Saudara. Ayo kita lebih lagi bertumbuh lebih dalam firman Tuhan. Dan saya akan bacakan firman Tuhan yang terakhir sebelum saya berdoa buat setiap kita. Dalam Kolose pasal 3 ayat 16, Bapak Ibu Saudara. Kolose pasal ketiga ayat ke-16. Firman Tuhan katakan demikian, firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin, saudara. Nah, saudara, saya rindu bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, mengasihi firman Tuhan. Karena kita juga percaya bahwa firman Tuhan itu yang menentukan hidup kita. Bukan perkataan orang, bukan karena keadaan yang mengubah hidup kita, tapi kita mengubah firman Tuhan, mengubah keadaan dengan firman Tuhan yang memberikan kita otoritas, wibawa itu, saudara. Dan saya percaya waktu kita alami semua itu, kehidupan kita akan sekali lagi boleh menjadi berkat. Waktu kita hidup kita dipenuhi dengan perkataan Tuhan, maka perkataan kita, hidup kita sekali lagi itu boleh menjadi berkat, Bapak Ibu. Seperti firman Tuhan katakan, perkataan Kristus itu diam dalam kehidupan kita. Dan kita bisa mengajar, kita boleh menasihati, kita boleh memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang membutuhkan Tuhan, mereka akan berjumpa dengan Tuhan melalui saudara dan saya. Sebabnya saya berdoa malam hari ini, biarlah setiap kita boleh mengalami lebih dalam firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan berkata, Tuhan saya rindu akan firman-Mu. Saya merindukan Taurat-Mu, saya cintakan Taurat-Mu. Dan saya merenungkan itu siang dan malam. Dan saya rindu melakukan dalam kehidupan saya. Sehingga hidup saya berbuah-buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat ganda. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan setiap kita. Saya berdoa biar setiap kita diberkati oleh firman Tuhan saat ini. Ya, dan Tuhan yang menolong kita, memampukan kita. Sekali lagi bukan menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku dari setiap firman Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Dan baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, kita bisa scan dengan QRIS, dengan kris yang ada di layar HP saudara. Yang kedua, saudara bisa transfer dengan M-Banking. Dan yang ketiga, saudara bisa masukkan persembahan Bapak Saudara dalam amplop dan diserahkan ke gereja, saudara. Biasanya kita akan berikan persembahan kita yang terbaik. Mari kita berdoa sekali lagi untuk memberikan persembahan. Bapa kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu yang Kau sudah sampaikan buat kami. Dan Tuhan, terima kasih juga buat kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Hamba berdoa sekali lagi biar Tuhan, Engkau yang melihat hati kami untuk kami boleh berikan yang terbaik Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memberikan dengan hati yang mengasihi Tuhan, maka Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah. Berkat di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, apapun yang umat-Mu, anak-anak-Mu
persembahkan saat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan bersuka cita. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan buat malam hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh ada dalam dalam ibadah melalui online. Dan tiba saatnya kita akan akhiri untuk ibadah online malam hari ini. Dan mari saya ajak siap kita boleh buka hati saudara, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan saya akan berdoa berkat untuk Bapak Saudara saat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sekali lagi buat penyertaan-Mu, buat kehadiran-Mu ya Tuhan. Engkau yang sudah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Engkau yang terus Tuhan sampaikan, Engkau yang terus singkapkan menjadi kerinduan-Mu, menjadi kebenaran-Mu, firman-Mu ya Tuhan. Hamba selesai berbicara, namun hamba berdoa, mari Engkau berbicara lebih lagi. Terus Tuhan, Engkau yang menuntun umat-Mu, berbicara buat umat-Mu ya Tuhan, agar mereka boleh mengalami Engkau, mereka boleh mengalami firman-Mu yang hidup dalam hidup mereka, mengubahkan hidup mereka Tuhan. Bawa mereka lebih dalam untuk semakin mengasihi Engkau dan mengasihi firman-Mu. Terima kasih. Dan kami percaya sekali lagi firman-Mu, Tuhan meteraikan firman-Mu akan sekali lagi mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan berpisah. Kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di sorga, cinta kasih yang sempurna dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang 2 kali menjemput kita semua di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Masa kita percaya dan menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang saudara berikan saat ini. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Amin.